Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Kita hidup atas segala sesuatu yang kita percaya. Artinya, kita memiliki iman kepada segala sesuatu yang kita percayai, yaitu kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita. Kehidupan Kristiani adalah sebuah perjalanan iman. Oleh karena itu, kita harus membangun iman dari hari ke hari melalui perenungan akan firman Tuhan. Sebab di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi Bapak Ibu sekalian, tanpa iman tidak mungkin orang akan berkenan kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, kata iman dari kata Yunani yaitu pistis, dan bentuk kata kerja dari pistis adalah pisteo, yang artinya percaya yang berlandaskan kebenaran akan firman. Yaitu yang pertama, iman berarti percaya meski belum melihat. Apakah kita tetap percaya kepada Tuhan meskipun mungkin pertolongan itu belum datang? Ataukah kita bersikap seperti Thomas yang mau percaya bila ada bukti? Tuhan berkata dalam Yohanes 20 ayat 29b, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Banyak sekali tokoh-tokoh di dalam Alkitab yang bisa menjadi teladan di dalam imannya, seperti Nuh. Pada saat Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera, karena Tuhan akan menghukum muat-muat manusia dengan air bah, Nuh taat melakukan sesuai apa yang diperintahkan oleh Tuhan, meskipun Nuh itu belum melihat air bah itu. Dan yang kedua, seorang tokoh yang bernama Abraham. Abraham taat ketika dipanggil Tuhan untuk berangkat ke suatu negeri yang belum diketahui tempatnya yang akan ia tuju. Tetapi Abraham hanya percaya Tuhan pasti akan memberikan tanah yang dijanjikannya oleh Tuhan dalam kehidupannya. Dan yang kedua, iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan, apapun resikonya. Banyak orang Kristen yang hidupnya hanya menuntut agar Tuhan segera menjawab doa-doanya, agar Tuhan segera menyembuhkan segala sakit penyakitnya, dan agar Tuhan mau memulihkan ekonominya dan lain sebagainya. Tetapi dia tidak mau taat melakukan firman Tuhan, maka dia tidak akan mengalami apa-apa dalam kehidupannya. Iman tanpa ketaatan tidak ada faedahnya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Seperti dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Mengapa banyak orang Kristen dia tidak mengalami mujizat di dalam hidupnya? Ketika Tuhan Yesus berada di Nazaret, yaitu tempat asalnya Tuhan Yesus, diceritakan bahwa pada saat itu Yesus tidak banyak melakukan mujizat. Di dalam Matius 6 ayat 5 sampai dengan ke-6, Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Faktor penghalang untuk mengalami mujizat adalah ketidakpercayaan karena dari kita sendiri. Karena kita membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja, kita lebih mempercayakan kepada manusia daripada percaya kepada Tuhan. Kita lebih percaya akan kecanggihan teknologi dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Kita mungkin percaya akan harta kita dibandingkan dengan pemeliharaan yang Tuhan berikan. Sehingga kita mulai membatasi kuasa Tuhan untuk bekerja. Inilah faktor penghalang utama untuk kita bisa mengalami mujizat, adalah ketidakpercayaan diri kita sendiri dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bagaimana agar kita bisa mengalami mujizat? Tuhan Yesus mempunyai 1001 macam cara untuk melakukan mujizatnya. Lalu bagaimana rahasianya agar kita bisa mengalami mujizat itu? Ada sebuah kisah mujizat yang pertama
yang dilakukan oleh Yesus, yaitu dalam perjamuan perkawinan di Kana. Di pesta perkawinan itu ada satu masalah yang terjadi, adalah kehabisan air anggur. Pada saat itu, apabila sebuah pesta kehabisan air anggur adalah satu masalah yang besar, karena menyangkut gengsi dari pengantin laki-laki, dan hal ini bisa membuat menjadi suatu aib dan jadi bahan olokan atau bahan cemoohan dari banyak orang. Sebab air anggur adalah lambang sukacita dan lambang suatu kemeriahan dari suatu pesta pada waktu itu. Bagaimana rahasianya bisa mengalami mujizat di dalam perjamuan perkawinan di Kana? Bapak Ibu sekalian bisa baca dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Hal yang pertama, yaitu di ayat yang pertama dan yang kedua, yaitu mengundang Yesus. Keluarga yang merayakan pesta perkawinan ini, dia mengundang Yesus datang ke dalam pesta perkawinan itu. Rahasia pertama, apabila kita akan mengalami mujizat adalah kita harus mengundang Yesus. Yesus diundang ke pesta perkawinan di Kana. Oleh sebab itu, pada saat karena ada kehadiran Yesus di sana, Yesus bisa membuat satu mujizat di sana. Seandainya pada waktu itu Yesus tidak diundang, maka pastikan bahwa mujizat tidak akan terjadi. Bapak Ibu sekalian, dalam setiap kegiatan dalam kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, mari kita undang Yesus. Kita mengundang Yesus supaya apa? Kita mengalami satu pertolongan daripada Tuhan. Kita mengalami satu mujizat terjadi karena kita mengundang Yesus di dalam setiap apapun yang kita lakukan. Mungkin contohnya pada saat kita mendirikan satu usaha yang baru, undang Yesus untuk ikut memimpin dalam setiap seluruh kegiatan usaha kita. Mungkin pada saat kita membina satu rumah tangga yang baru, undang Yesus untuk memberkati pernikahan kita, sehingga pernikahan kita akan mengalami suatu pertolongan mujizat yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kita akan mengalami suatu pertolongan Tuhan, dan mujizat itu pasti akan terjadi. Dan hal yang kedua, bagaimana rahasianya mengalami mujizat di perjamuan perkawinan di Kana? Di ayat yang ketiga dan yang keempat dikatakan bahwa menghampiri Yesus. Pada saat itu, pada saat masalah terjadi, Maria menghampiri Yesus. Bapak Ibu sekalian, apabila kita akan mengalami mujizat daripada Tuhan, maka kita harus menghampiri Tuhan melalui doa-doa kita hanya kepada Tuhan. Pada saat mengalami masalah kekurangan air anggur dalam pesta perkawinan itu, maka Maria langsung menghampiri Yesus dan menyerahkan masalahnya kepada Yesus. Maka pada saat itu pula Yesus akan mengambil alih masalah tersebut, dan Tuhan akan melakukan mujizatnya tepat pada waktunya. Hal yang penting kita lakukan pada saat kita mengalami masalah, hampiri Yesus. Serahkan sepenuhnya kepada Yesus, maka Dia yang akan mengambil alih seluruh masalah kita, dan Dia akan melakukan suatu mujizat itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu sekalian, maukah kita pada pagi hari ini mengalami mujizat di dalam kehidupan kita? Undang Yesus dalam kehidupan kita dan hampiri Dia. Hampiri Yesus dalam kehidupanmu. Hanya Yesus yang bisa menolong dan Dia bisa diandalkan. Rahasia berikutnya yang ketiga, yaitu mentaati perintah Tuhan. Ketika para pelayan mentaati apa yang diperintahkan Yesus untuk mengisi seluruh tempayan dengan air, maka mereka melihat mujizat itu terjadi. Air yang biasa diubah oleh Yesus menjadi air anggur yang memiliki kualitas yang terbaik. Tetapi apabila para pelayan itu tidak menuruti perintah dari Yesus, maka pasti tidak akan terjadi mujizat. Perintah Yesus bukan untuk dipertanyakan. Perintah Yesus bukan sesuatu hal yang harus banyak dipertimbangkan, kenapa ini, kenapa itu. Tetapi untuk ditaati. Tanpa ketaatan
maka tidak akan terjadi mujizat. Kalau kita akan mengalami mujizat dalam setiap kegiatan dalam kehidupan kita, maka kita mau belajar, mau mentaati apa yang Yesus perintahkan dalam kehidupan kita, yaitu melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa disimpulkan bahwa apabila kita akan mengalami mujizat dalam setiap segi kehidupan kita, maka kita harus mempunyai iman dan ketaatan. Kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iman berarti percaya meski belum melihat. Dan kita memiliki ketaatan, apapun yang Tuhan perintahkan harus dilakukan dengan taat sesuai dengan firman Tuhan. Iman adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Maka kita pasti akan mengalami mujizat di dalam setiap kehidupan kita, yaitu dengan cara yang pertama, undang Yesus dalam kehidupanmu. Yang kedua, hampiri Yesus melalui doa-doa kita. Dan yang ketiga, mau mentaati apa yang diperintahkan oleh Yesus dalam kehidupan kita, yaitu melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Melalui iman dan ketaatan inilah, maka mujizat itu pasti akan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.